Dua pria berjalan melewati terowongan panas berdebu yang diukir di batu. Obor memancarkan cahaya untuk melihat dindingnya ditutupi tulisan hieroglif yang aneh. Mereka pernah berada di banyak makam sebelumnya, tetapi belum pernah melihat tanda seperti ini sebelumnya. Mereka melihat sesuatu di depan. Seseorang terjatuh ke dinding. Salah satu pria bergegas mencari tahu. Mereka sudah lama berada di sini. Tidak ada yang tersisa kecuali tulang dan beberapa potongan kain. Saat pria itu memeriksa kerangkanya, rekannya memanggilnya. Ada sesuatu yang harus dia lihat. Dia melihat melalui lubang di dinding terowongan. Di sisi lain ada gua yang sangat besar. Di tengah ruangan raksasa ada tempat teraneh yang pernah dilihat manusia. Sebuah piramida terbalik yang sangat besar yang membentang dari atap gua. Mereka saling memandang dengan takjub sebelum berlari lebih dalam ke terowongan. Yakin bahwa itu akan membawa mereka ke piramida dan harta karun luar biasa yang harus dimiliki di dalamnya. Mereka dapat melihat melalui lebih banyak lubang di dinding terowongan bahwa mereka semakin mendekati piramida. Akhirnya mereka mencapai pintu masuk ke bagian bangunan yang paling atas dan terluas. Saat mereka memasuki piramida terbalik, mereka melihat bahwa lorong setidaknya 2 kali lebih tinggi dari yang pernah mereka lihat dan ditutupi dengan lebih banyak tanda aneh. Mereka mulai berjalan melalui lorong dan segera menyadari bahwa ada banyak tikungan, belokan, jalan bercabang dan jalan buntu. Ini labirin. Pria itu berbalik untuk memberitahu temannya bahwa mereka harus pergi dan kembali bersama orang lain, tetapi ternyata dia sendirian. Mereka terpisah di beberapa titik. Dia mundur melalui lorong-lorong, memutar ke sana kemari, mencoba menelusuri kembali langkah-langkahnya. Dia tiba-tiba berhenti ketika dia mendengar suara aneh. Suara gerinda metalik memenuhi udara. Pria itu memperhatikan saat dinding mulai bergerak, bergeser dan mengatur ulang dirinya sendiri. Tanpa peringatan, jalan terbuka di depannya ditutup, menyumbat jalannya. Pria itu mulai berteriak tetapi tidak ada jawaban. Panik, dia berlari semakin dalam ke labirin, berusaha sekuat tenaga. Dia tidak dapat menemukan temannya atau pintu keluar. Sudah berapa lama dia berjalan? Berjam-jam? Berhari-hari? Dia mendengar dinding bergeser setidaknya 1 kali. Lelah, dia duduk di dinding. Dia beristirahat sebentar, lalu kembali bekerja. Dia harus bisa menemukan jalan keluar. Dia harus menyelamatkan diri. Hai, saya Dr. Bob, dan ini SCP-875, juga dikenal sebagai penjahat perang. SCP-875, sebutan yang diberikan SCP Foundation untuk sebuah piramida bawah tanah besar yang lokasi tepatnya adalah rahasia yang dijaga ketat. Hingga saat ini, tidak ada catatan konstruksi piramida yang ditemukan dalam dokumen sejarah manapun, meskipun ada bukti yang menunjukkan SCP-875 adalah struktur buatan manusia. Sementara bagian luar SCP-875 terbuat dari batu pasir biasa, seperti piramida Mesir. Ada lapisan dalam yang terdiri dari panduan logam yang belum teridentifikasi. Lantai pertama SCP-875 dapat diakses melalui terowongan dan berisi sejumlah lorong yang tampaknya dibangun untuk entitas yang lebih tinggi daripada manusia. Bagian ini diatur menjadi konfigurasi seperti labirin, lengkap dengan panggung ganda dan jalan buntu. Menambah kebingungan, geografi labirin berubah secara berkala. Mekanisme yang terletak di dalam dinding dan lantai aktif secara otomatis setiap 48 jam, mengubah tata letak sepenuhnya. Sementara siapapun yang terjebak di dalam dinding digeser SCP-875 mungkin mendapati diri mereka tidak dapat pergi melalui jalur yang mereka masuki. Ada sejumlah plat tekanan dan tuas tersembunyi yang dapat ditemukan di seluruh labirin yang membuka bagian dinding, membuat jalur dan jalan pintas baru. Tetapi peralihan ini juga menyebabkan pelepasan apa yang telah ditunjuk oleh Foundation sebagai SCP-8751. SCP-8751 adalah makhluk kecil, terbang seperti serangga yang panjangnya kira-kira 6 cm dengan massa kira-kira 3 gram. Mereka tidak memiliki kemiripan dengan spesies serangga yang dikenal di bumi, asal mereka mungkin dari luar bumi. Saat dilepaskan, SCP-8751 akan mengerumuni orang terdekat, menyengat mereka tanpa ampun. Sengatan mereka sangat asam dan menyebabkan kerusakan parah pada saraf dan tendon. Dan asam kuat ini dikombinasikan dengan kecenderungan mereka untuk berkerumun, mengakibatkan anggota tubuh korban menjadi cairan. Penggunaan bahan peledak sebelumnya di dalam piramida telah meninggalkan bukaan ke lantai 2 yang lebih rendah yang relatif mudah diakses. Asalkan konfigurasi labirin saat ini memungkinkan penerobosan dapat dicapai. Fitur utama dari lantai 2 adalah 4 tong besar yang masing-masing berisi cairan bening yang mirip dengan air biasa yang disebut SCP-8752. Ketika manusia terpapar SCP-8752,
mereka mengalami efek yang mirip dengan amnestik, tetapi dengan sensasi tambahan berupa perasaan bahagia dan puas. Mengikuti apa yang tampak seperti pemeliharaan terowongan di lantai 2 mengarah ke lantai 3 piramida yang merupakan rumah bagi reaktor nuklir besar. Reaktor menempati sebagian besar area pada tingkat piramida ini dan tampaknya menjadi pendinginan sendiri tanpa bukti adanya kehancuran atau bencana nuklir lainnya yang telah terjadi. Reaktor ini tampaknya memberi daya pada sisa piramida, termasuk mekanisme penataan labirin di lantai pertama, serta apa yang tersembunyi di level terendah SCP-875 yang misterius. Meskipun tidak ada akses langsung ke lantai 4 dari piramida, penerobosan melalui lantai tingkat ketiga telah mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Di dalam sebuah ruangan kecil, terdapat 10 ruang statis kriogenik yang terpisah. Kamar-kamar itu diatur dalam formasi melingkar dan yang paling aneh, semuanya terisi. Di dalam setiap polong adalah makhluk insektoid besar yang tingginya kira-kira 3 meter dan berat 240 kg yang telah dinamai SCP-8753. 3 makhluk tampaknya telah mati dari ruang stasis mereka yang gagal di beberapa titik di masa lalu dan dekomposisi berat telah terjadi. Beberapa makhluk insektoid lainnya rusak berat meskipun tidak diketahui apakah ini karena masalah dengan polong atau mereka mengalami cedera sebelum memasuki stasis. Meskipun tidak diketahui apa sebenarnya makhluk ini, dari mana asalnya, atau apakah asalnya dari daratan, pemeriksaan dan analisis beberapa gambar yang diukir di dinding lantai pertama SCP-875 telah memberikan informasi yang menarik. Di satu gambar, 2 sosok yang mirip SCP-8753 digambarkan saling berhadapan, dengan yang satu tampak menusuk yang lain dengan tombak yang menyiratkan semacam konflik kekerasan di masa lalu. Selanjutnya, sosok lain yang terlihat seperti SCP-8753 ditampilkan menampilkan lempengan batu yang terlihat seperti manusia yang mengenakan pakaian Mesir kuno. Orang Mesir menghadap jauh dari insektoid, yang mungkin menunjukkan gangguan dalam komunikasi atau keengganan orang Mesir untuk mendengarkan insektoid. Gambar ketiga menunjukkan 2 sosok humanoid sekarang membungkuk ke sosok insektoid di samping gambar piala dengan setetes cairan jatuh ke dalamnya. Ini mewakili SCP-8752, cairan amnestik dan cara pengaruhnya digunakan untuk menaklukkan kelompok orang. Hipotesis ini diperkuat gambar keempat yang menunjukkan sosok insektoid sedang mengalami 2 humanoid menarik sesuatu yang tampak seperti balok batu besar dengan tali. Gambar kelima menunjukkan sosok insektoid berdiri di samping seperti humanoid mati, memakan sebagian darinya. Dan gambar keenam menggambarkan insektoid di dalam persegi panjang kecil yang mewakili ruang stasis yang ditemukan di tingkat terendah piramida. Apakah entitas yang tidur di dalam ruang stasis ini sama dengan yang digambarkan di dinding piramida? Apakah mereka tiba di bumi dan menaklukkan sekelompok manusia, memaksa untuk membangun sebuah monumen yang dapat menampung ruang-ruang stasis mereka dan menjaganya dalam bentuk kematian hidup abadi? Mungkin pertanyaan ini telah dijawab oleh transmisi misterius yang terdeteksi oleh Foundation, berasal dari sumber yang tidak diketahui. Transmisi dilakukan dalam bahasa Inggris, tetapi tata bahasa dan pilihan kata terdengar seperti itu dari seseorang yang hanya memiliki pemahaman bahasa yang paling dasar. Transmisi dengan pasti menuntut kembalinya penjahat perang dan bahwa jika mereka tidak dikembalikan, 95% spesies akan punah. Kemudian dilanjutkan dengan menggambarkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh penjahat perang ini, termasuk klaim pembantaian dan kanibalisme. Apakah makhluk di bawah SCP-875 narapidana dalam pelarian, penjahat perang dari planet lain, atau bahkan realitas lain yang melarikan diri ke bumi untuk menghindari hukum? Ini tidak pernah diketahui karena pesannya terdegradasi dan menjadi tidak dapat dipahami sebelum selesai. Karena lokasinya yang stabil dan relatif mudah dijauhkan dari publik, SCP-875 telah diklasifikasikan sebagai aman. Lokasinya ditandai sebagai pangkalan militer di peta dengan citra satelit yang diubah sesuai dengan prosedur Watson 24. Warga sipil yang mendekati area tersebut akan dibawa ke tahanan Foundation dan diberikan amnestik kelas A. Personel peneliti hanya diperbolehkan di dalam SCP-875 jika ditemani oleh 2 staf keamanan dan 6 personel pemeliharaan harus memantau reaktor nuklir setiap saat.
Jika ada staf yang tersengat oleh SCP-8751, mereka harus dirawat di tempat oleh petugas medis dengan alkali untuk menetralkan serangan asam. Dan dalam kasus ekstrim, amputasi anggota badan yang terdampak diizinkan. Jika spesimen SCP-8753 menjadi aktif, personel keamanan harus menundukkan mereka dengan cara yang tidak fatal jika memungkinkan dan membawanya ke tempat yang aman untuk penelitian lebih lanjut. Sekarang pergi dan tonton entry lain dari file Dr. Bob dan pastikan Anda subscribe sehingga Anda tidak melewatkan apapun saat kami menyelidiki lebih jauh dan lebih jauh ke dalam arsip rahasia SCP Foundation.